kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Janatin Arduha SSI MSC dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 potensial berhingga dengan beranggota Dunia Purnama dengan NIM E1Ki 021005, Indah Mariani E1Ki 021009, Muhammad Asri Ilham E1Ki 021012, Safira Suniatun Nahdah E1Ki 021016, dan saya sendiri Fitri Rohana G1B 22320002. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk presentator pertama Muhammad Asri Ilham. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari potensial berhingga. Nah, jadi potensial berhingga adalah salah satu jenis sumur potensial dalam fisika kuantum, di mana kedalaman sumur potensial memiliki nilai terhingga. Nah, itu bisa dijelaskan pada gambar yang ada di slide. Nah, berbeda dengan potensial tak hingga, itu dinding potensialnya bernilai tidak terhingga. Sedangkan pada potensial berhingga, dia memiliki V0, sehingga partikel bergerak sesuai dengan gambar. Nah, ini adalah kasus potensial berhingga. Pada kasus potensial berhingga ini terdapat 3 daerah. Bisa dilihat pada gambar, itu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, ini mempunyai syarat untuk Vx bernilai V0, itu ketika min A kurang dari X kurang dari A. Kemudian Vx bernilai 0 ketika mutlak X lebih besar dari A. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada presentator kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan presentasi. Nah, pada kondisi awal X kurang dari A, maka persamaan Schrödingernya menjadi min H bar per 2M D kuadrat Psi per DX kuadrat ditambah minus V0 Psi sama dengan Fc, atau D kuadrat Psi per 2M ditambah 2M V0 min E per H bar kuadrat. D kuadrat Psi per DX kuadrat ditambah A kuadrat Psi sama dengan 0. Dengan A kuadrat Psi sama dengan minus 2M V0 min E per H bar kuadrat. Nah, persamaan Schrödinger untuk daerah luar sumur adalah min H bar kuadrat per 2M D kuadrat Psi per DX kuadrat sama dengan Fc sama dengan minus Fc, atau D kuadrat Psi per 2M ditambah 2M E per H bar kuadrat Psi sama dengan 0. D kuadrat Psi per DX kuadrat minus beta kuadrat Psi sama dengan 0, dengan beta kuadrat sama dengan min 2M E per H bar kuadrat. Pada kondisi awal X kurang dari minus A, maka persamaan Schrödingernya min H bar kuadrat per 2M D kuadrat Psi per DX kuadrat sama dengan Fc, atau D kuadrat Psi per DX kuadrat sama dengan A sama dengan K kuadrat Psi. Nah, selanjutnya ada gambar daerah, yaitu pada daerah 2, di mana K sama dengan akar min 2ME per H bar. Adalah bilangan asli dan positif. Solusi umumnya adalah Psi X sama dengan A eksponen pangkat minus Kx ditambah B eksponen pangkat Kx. Bagian pertama akan bernilai tak hingga sama X, A sampai minus tak hingga. Maka solusinya disesuaikan menjadi Psi X sama dengan B eksponen pangkat X untuk X kurang dari minus A. Yang selanjutnya di sini ada gambar pada daerah 1. Pada wilayah min A kurang dari X kurang dari A, Vx plus minus V0 persamaan Schrödingernya akan menjadi H bar kuadrat per 2M D kuadrat Psi per DX kuadrat sama dengan min V0 Psi sama dengan Fc, atau D kuadrat Psi per DX kuadrat sama dengan min E kuadrat Psi, di mana I sama dengan akar 2M E plus V0. Di mana E lebih besar daripada V0, I dia harus bernilai asli dan positif. Maka solusinya Psi X sama dengan C sin IX ditambah D cos IX untuk daerah min A kurang dari X kurang dari A. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk presentator selanjutnya yaitu Dunia Purnama, dipersilakan.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pada daerah 3. Nah, pada gambar, di mana daerah 3 terletak di bagian sebelah kanan dinding sumur potensial berhingga. Nah, pada daerah X lebih besar dari A, potensialnya kembali lagi 0. Maka solusi umumnya adalah besi X sama dengan F eksponen pangkat Kx. Tetapi bagian kedua akan menjadi tak berhingga pada X sampai dengan minus tak hingga, maka hanya menyisakan besi X sama dengan F eksponen pangkat minus Kx, X lebih besar dari A. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Yang pertama yaitu kita menentukan batas besi dan D besi per dx kali K, yaitu kontinu pada minus A dan plus A. Nah, di sini kita asumsikan bahwa si X sama dengan F eksponen pangkat minus Kx untuk X lebih kecil dari A, D cos untuk X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari A, si dikali minus X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, dari sifat kontinuitas si X pada X sama dengan A, maka diperoleh F eksponen pangkat minus Ka sama dengan D cos dikali IA. Nah, selanjutnya itu dari kontinuitas besi X per dx diperoleh minus K dikali F eksponen pangkat minus Ka sama dengan minus I D sin IA. Nah, maka solusi yang kita gunakan yaitu dari persamaan besi X per dx terhadap persamaan besi X pada X sama dengan A, kita peroleh yaitu K sama dengan I tan dikali IA. Nah, gimana keadaan I ini sama dengan keadaan fungsi E? Untuk mendapatkan E, yaitu Z sama dengan I dikali A, dan Z0 sama dengan A per habar akar 2 M V0. Maka diperoleh yaitu tan Z sama dengan Z kuadrat per Z kuadrat dikali min 1. Maka Zn sama dengan V per 2 dengan N bilangan ganjil. Ini berarti bahwa En plus V0 sebanding dengan N kuadrat dikali V kuadrat dikali H bar kuadrat per 2M dikali 2A kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu saat V0 menurun, Z lebih kecil dari V per 2. Si X sama dengan A eksponen pangkat I Kx plus B eksponen pangkat min I Kx untuk X kurang dari min A. Maka diperoleh yaitu K sama dengan akar 2M dikali E per H bar. Selanjutnya yaitu di dalam sumur di mana V kali X sama dengan minus V0. Maka diperoleh yaitu si X sama dengan C sin dikali IX plus D cos pangkat IX untuk minus A kurang dari X kurang dari A. Maka diperoleh yaitu I sama dengan 2M E plus V0 per H bar. Pada sebelah kanan, kita asumsikan tidak terdapat gelombang datang. Maka pada daerah ini kita dapatkan yaitu besi X sama dengan F eksponen pangkat IKX. Maka A adalah amplitude gelombang datang, B adalah amplitude gelombang terpantulkan, dan F adalah amplitude gelombang transmisi. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentator selanjutnya yaitu Safira, dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu terdapat 4 kondisi batas. Kontinuitas besi X pada min A menyatakan A eksponen pangkat IKX ditambah B eksponen pangkat min IKX sama dengan min C sin IA ditambah D sin IA. Kontinuitas besi X per dx pada min A memberikan IK dikali A eksponen pangkat IKA ditambah B eksponen pangkat min IKA sama dengan IC cos IA ditambah D sin IA, sehingga kontinuitas besi X pada min A menghasilkan C sin IA ditambah D cos IA sama dengan F eksponen pangkat IKA. Selanjutnya, kontinuitas besi X per dx pada min A mengharuskan I dikali C sin IA ditambah D cos IA sama dengan IK dikali F eksponen pangkat IKA. Maka B sama dengan I dikali sin 2IA per 2KI dikali I kuadrat dikurang K kuadrat dikali F. Sehingga F didapatkan sama dengan E eksponen pangkat min IKA per cos 2IA dikurang I dikali sin per 2KI dikali K kuadrat plus I kuadrat dikali A. Sehingga koefisien transmisi
T sama dengan mutlak X kuadrat dikali mutlak A kuadrat diekspresikan dalam bentuk variabel asli. Didapatkan T pangkat min 1 sama dengan 1 ditambah P0 kuadrat per 4 dikali E ditambah P0 sin kuadrat dikali 2A per N akar 2M dikali akar E ditambah P0. Sehingga didapatkan jika T sama dengan 1 atau dinding potensial menjadi temparan, didapatkan 2A per H bar dikali akar 2N dalam kurung E ditambah P0 sama dengan NV. Dan E ditambah P0 sama dengan N kuadrat dikali V kuadrat dikali H kuadrat per 2M dikali 2A kuadrat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya, presentator selanjutnya yaitu saya sendiri. Next, jadi di sini ada sifat-sifat penting dari sistem potensial berhingga. Ada 3 sifat penting. Yang pertama yaitu keadaan terikat, di mana partikel hanya dapat memiliki energi tertentu yang diizinkan oleh potensial. Jadi analoginya yaitu bola dalam mangkuk. Bola hanya dapat memiliki ketinggian tertentu yang diizinkan oleh mangkok, sama halnya dengan dalam potensial berhingga, di mana partikel hanya dapat memiliki energi tertentu yang diizinkan oleh bentuk potensial. Contohnya yaitu elektron dalam atom hidrogen atau partikel dalam inti atom. Lalu yang kedua yaitu ada kuantisasi energi. Energi partikel dalam potensial berhingga terbagi menjadi tingkat-tingkat diskrit seperti anak tangga pada tangga tingkat-tingkat energi ini dan dipisahkan oleh celah energi. Lalu yang ketiga ada struktur energi. Bentuk dan sifat struktur energi tergantung pada bentuk potensial. Contohnya seperti struktur energi semikonduktor menentukan sifat konduksi listriknya. Next, ada aplikasi materi potensial berhingga. Yang pertama yaitu pada mekanika kuantum, contohnya menjelaskan struktur atom, memahami perilaku partikel pada skala atom dan subatom. Lalu pada kimia yaitu menjelaskan ikatan kimia atau memahami reaksi kimia dan merancang material baru. Lalu pada fisika material yaitu menganalisis sifat material seperti semikonduktor dan superkonduktor. Lalu pada teknologi ada contohnya ada laser, dioda semikonduktor, transistor, dan sel surya. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya yaitu Muhammad Asri Ilham. Silakan. Baik, setelah kita mempelajari terkait dengan kasus potensial berhingga, jadi kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal. Soal ini bisa dijawab ketika kita mendengarkan penjelasan materi dari awal. Nah, sebuah partikel dengan massa m bergerak dengan sumber potensial persegi berhingga dengan lebar L dan ketinggian V0. Diketahui energi total partikel adalah E. Nah, kita tentukan A, tuliskan persamaan Schrödinger untuk partikel dalam sumber potensial berhingga. B, jelaskan kondisi batas yang harus dipenuhi oleh si X. Kemudian C, temukan solusi umum persamaan Schrödinger untuk sumber potensial berhingga. Nah, untuk menjawabnya, yang A, itu persamaan Schrödinger untuk partikel dalam sumber potensial berhingga adalah min H bar per 2M dikali D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan Vx, Cx sama dengan E Cx. Nah, di mana H bar adalah konstanta Planck reduksi, M adalah massa partikel, Cx adalah fungsi gelombang partikel, dan Fx adalah potensial bekerja pada partikel. Dalam hal ini, Vx sama dengan V0 untuk 0 kurang dari X kurang dari L, dan Vx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0, dan X lebih besar dari L. Nah, pada B, kondisi batas yang harus dipenuhi oleh fungsi gelombang Cx adalah V0 sama dengan 0, VL sama dengan 0. Nah, kondisi batas ini menunjukkan bahwa probabilitas menemukan partikel di dinding sumber potensial adalah 0. Nah, selanjutnya, yang C terkait dengan solusi umum persamaan Schrödinger untuk sumber potensial berhingga, itu adalah Cx sama dengan A sin Kx plus B cos Kx, di mana A dan B adalah konstanta yang harus ditentukan dari kondisi batas. Kemudian K adalah bilangan gelombang yang diberikan oleh K sama dengan akar 2M dikali E min V0 per H bar kuadrat. Nah, itu adalah contoh soalnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu keadaan energi yang diskrit merupakan ciri partikel yang terikat dalam sumber potensial. Karena potensial itu berhingga pada fungsi-fungsi eigen eksponensial di luar sumur.
elektron masih mempunyai peluang berada di luar sumur. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.